Nggak disangka, ternyata 1 dari 2 orang penderita diabetes nggak sadar kalau dirinya terkena diabetes. Mungkin sebagian besar dari bapak dan ibu sudah ada yang sebenarnya mulai merasakan gejala diabetes, seperti sering buang air kecil, mudah haus atau lapar, kesemutan, hingga mengalami berat badan susut, tapi belum sadar kalau ternyata diabetes. Atau mungkin udah curiga, tapi masih merasa takut untuk cek kadar gula darah. Padahal kalau kita bisa mendeteksi diabetes lebih awal, komplikasi seperti luka diabetes, gangguan ginjal, kerusakan saraf, bahkan stroke atau serangan jantung itu bisa segera kita antisipasi loh. Minum kopi mau sehat jangan pakai gula. Roti, kue pastinya banyak mengandung gula, hentikan. Ya, roti tawar itu sebetulnya nggak tawar Pak, tetap aja gulanya tinggi Pak. Yang biasa kita makan pagi hari roti tawar ya. Lebih baik kalau makan roti gandum non gluten. Ya, gluten free. Jadi jaga makan. Yang ketiga dengan cara memperhatikan kualitas yang kita makan, kurangi nasi putih atau kurangi karbohidrat, kurangi goreng-gorengan, kurangi garam, kurangi santan. Itu hanya sekedar mengurangi, tapi yang betul-betul dihentikan adalah gula pasir. Ya Pak. Kalau mau masih makan gula pasir, bunuh diri Pak. Yang sudah usia 60 tahun itu masih, ya itu namanya bunuh diri. Jangan makan gula pasir, ini penting sekali Pak. Bapak Ibu mau minum kopi boleh. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini barusan yang Bapak minum, mohon maaf sekali, itu adalah kopi dengan krim, itu tinggi sekali kadar gulanya. Ya, sangat tinggi kadar gulanya. Enak memang. Pak, rasa enak itu hanya 6 cm Pak. Dari lidah ke ini hanya 6 cm, sementara usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Berapa meter tuh? Usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Itu panjang pembuluh darah kita. Nah, kita lebih ngandelin, lebih ngutamain yang 6 cm ketimbang panjang usus, panjang pembuluh darah. Nah, itu dia, ya. Oke, jadi jangan makan gula pasir. Hoax terbesar sepanjang sejarah dunia kedokteran. Tolong perhatikan, di luar sana hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak hoax. Hoax terbesar sepanjang sejarah adalah kolesterol, di mana kolesterol menjadi kambing hitam, penyebab hipertensi, penyebab kekentalan darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, jantung, dan seterusnya. Itu hoax. Kok bisa dok? Padahal dokter di luar sana pun menyalahkan kolesterol. Kalau kolesterol tinggi buru-buru disuruh minum simvastatin. Betul atau betul? Ini Pak, penyebab kerusakan di dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. 80% penyebab kerusakan adalah proses oksidasi. Oksidasi ini apa? Oksidasi ini contohnya analoginya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Oksidasi tidak bisa kita hindari sebagai proses alami, ya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, sehingga Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Disebut sebagai rajanya obat, namanya antioksidan. Ada 2 antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita, glutathione sebagai rajanya antioksidan dan superoksid dismutase SOD sebagai panglimanya. Di saat tubuh kita teroksidasi, tubuh kita akan memproduksi glutathione dan SOD, di mana oksidasi itu terrealisir oleh 2 antioksidan tersebut. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, di titik itulah produksinya semakin menurun. Sehingga di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, terbentuk yang namanya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang akan merusak sel-sel tubuh kita, termasuk merusak pembuluh darah. Proses oksidasi pertama kali menyebabkan inflamasi, peradangan, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Itu disebut sebagai stres oksidatif. Penyebabnya apa? Gangguan mental, stres berlebihan, makanan-makanan yang tidak baik, makanan junk food, dan ternyata ada satu
makanan yang menyebabkan oksidasi naik 6 kali lipat, menyebabkan peradangan di pembuluh darah yang namanya gula pasir. Jadi gula pasir itu 10 kali lebih jahat daripada lemaknya daging kambing. Dan di saat kita makan gula pasir secara sengaja ataupun tidak sengaja, tubuh kita teroksidasi. Pertama kali yang dirusak adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalannya darah. Kalau pembuluh darah kita rusak, bolong-bolong karena inflamasi, tubuh kita berupaya untuk menambalnya. Nambalnya pakai apa? Kolesterol. Tapi jangan disalahkan kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang berfungsi untuk nambal yang rusak-rusak tadi, sehingga terjadi yang namanya plak kolesterol. Kalau plak kolesterol itu terus terjadi dalam tubuh kita, kalau itu terjadi di otak, pembuluh darah otak, stroke namanya. Kalau di jantung, serangan jantung. Tapi di sini tolong perhatikan, bukan kolesterolnya menyebabkan sumbatan. Kalau pembuluh darah Bapak mulus, tidak rusak, kolesterol itu hanya sekedar lewat, karena fungsi kolesterol itu sangat banyak, Pak. Dia sebagai bahan dasar untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis.